jangan kaku. Bener-bener misalnya gue PM, lo developer, lo harus menuruti apa kata gue, ya jangan gitu lah. Ya tetap sesama manusia ya pasti ya udah kayak orang nongkrong aja gitu. Sebenarnya kita cuma kerja bareng, kita tuh di sini perannya sama, satu tim. Cuman emang kebetulan aja role kita beda nih gitu. Dan kebetulan misalnya kerjaan gue tuh emang manage kalian dan klien. Terus misalnya kalau developer ya emang peran lo itu ngoding. Misalnya kalau tester emang peran lo tuh sebenarnya ngetes nih apa yang lo dikerjain programmer. Yang gak boleh ada boundaries gitu. Hal terbaik adalah ketika project selesai dan itu tepat waktu. Waduh. Itu pasti kita cheers sih. Pasti bikin instastory, wrap, it's a wrap gitu. Dan itu bangganya bener-bener sampai ya itu sih. Sebenarnya sebagai leader tuh gak akan jadi siapa-siapa tanpa timnya sendiri. Leader tuh gak akan jadi siapa-siapa kalau timnya itu gak support si leader itu. Kuncinya kalau memang fresh graduate kan mungkin bisa dibilang gelas kita masih kosong nih. Kalian tuh harus Hai Glips, ketemu lagi dengan gua Putra di Tech Convo. Akhir-akhir ini kita sering membicarakan tentang literatur teknologi ya, dan beberapa jenjang kerjaan ya. Mungkin mulai dari beberapa episode yang lalu dan ada membahas tentang fresh graduate juga. Nah, hari ini gue bersama narasumber yang paham nih dengan tingkatan-tingkatan leveling kerja di bidang IT. Boleh kita sambut Mbak Tabita? Hai Mbak. Halo. Hai Mbak, boleh perkenalkan diri dulu Mbak? Nama saya Tabita. Sebagai apa gitu ya? Iya. Ya. Sebagai apa ya? Ya. Ngurusin project-project yang ada di sini. Wah. Banyak ya. Kalau project di sini diurusin semua banyak banget berarti. Lumayan. Bener kan? Saya mendatangkan narasumber yang ahli lah di bidang project dan pekerjaan di bidang IT. Nah, boleh ceritakan dikit nggak Mbak? Mbak di bagian apa sekarang? Sekarang tuh lebih ke manage project sih sebenarnya. Nggak cuma nge-manage projectnya juga, tapi nge-manage anak-anak yang ada di dalam project itu, yang ngerjain project itu gitu. Oh, jadi di dalam perusahaan ini yang menerima beberapa project ini berarti ada banyak tim dong ya Mbak ya? Betul. Jadi itu kan kita nerima banyak project dan itu di-handle sama beberapa PM gitu. Jadi ada beberapa apa ya, tim-tim gitulah. Oh, berarti untuk tim sendiri kan ada yang setahu kita ada product manager ya, project manager. Nah, berarti Mbak lebih luasnya lagi berarti. Lebih luasnya, ya. Kalau project manager kan memang dia harus manage per tim dan per klien per project. Nah, kalau aku tuh lebih luasnya lagi mungkin lebih ke semua anak tim member yang di dalamnya itu. Jadi justru yang nyariin nih, misalnya ada project masuk. Jadi aku mesti nih kira-kira project ini ntar timnya siapa-siapa aja ya. Terus PM yang cocok buat nge-handle project ini tuh siapa ya. Kurator juga dong berarti. Iya, bisa jadi. Wah, keren. Jadi ngecocokin project dengan timnya ya. Benar. Wah. Nah, untuk awal nih, bukan untuk awal sih. Mau nanya, awal mula bisa masuk Indo Cyber itu gimana sih Mbak? Awal mula masuk Iglo itu sebenarnya dulu itu nge-apply-nya malah cuman mau jadi QA aja, jadi tester. Oh, untuk QA ya awalnya. Karena udah nggak mau, pokoknya nggak mau ngoding itu susah, aku nggak mampu gitu. Terus akhirnya ternyata di challenge sama waktu itu ada atasan aku kan yang usernya langsung gitu interview. Kayak kamu ngoding aja dulu. Cuman waktu itu bilang sih, Pak kayaknya saya gak bisa ngoding deh. Terakhir ngoding itu waktu di kuliah dan itu pun cuman tugas akhir gitu. Enggak, gak apa-apa. Di sini tuh nanti bakal di-guide kok. Maksudnya ada tim lain yang bisa ngebantu kamu untuk bisa jadi programmer kayak gitu-gitu. Karena
satu pesan ya yang gue ingat itu, kamu kalau mau jadi leader atau mau jadi jenjang yang lebih, kamu tuh harus tahu pekerjaan atau yang dari bawahnya dulu, supaya kamu tahu kalau misal kamu jadi leader atau misalnya mau jadi PM gitu, kamu harus tahu pekerjaan programmer itu sebenarnya ngapain. Gitu. Makanya akhirnya waktu itu ambil tuh jadi junior programmer lagi. Ambil ke bawah lagi berarti. Dari bawah dan benar-benar dari nol. Wah, dijalani lagi ya. Dijalani. Padahal sebenarnya sebelumnya ya udah pernah punya pengalaman kerja 5 tahun di perusahaan sebelumnya. Gitu. Cuma untuk mendapatkan challenge itu ambil ke bawah lagi. Iya. Ambil aja dulu karena tantangan itu menarik ya. Benar. Nah, terus ya sebenarnya ya karena dijanjiin ya ntar bakal akan ada tim lain yang bantu kok, nggak akan dilepas sendirian gitu. Nah, ya udah akhirnya kurang lebih berapa tahun ya? 3 tahun kayaknya ngoding bener-bener ya jadi programmer, junior programmer gitu. Terus lama-lama ya ada mungkin skillnya meningkat gitu kan, akhirnya jadi senior, bukan senior ya, biasa senior programmer. Terus lama-lama bisa ngoding bahasa-bahasa yang lebih dari 2 bahasa gitu. Terus akhirnya jadi dibilangnya leadnya programmer, dia jadi megang tim gitu. Jadi ada timnya lagi yang junior. Nah, dari pengalaman Mbak sendiri kan ceritanya kayak gitu. Tapi yang gue lihat juga ada beberapa IT yang solo karir nih. Tapi masih banyak juga, mungkin di sini juga kelihatan sih untuk seorang IT programmer untuk manage tim itu punya skill yang berbeda kan. Nah, itu ada di Mbak loh. Maksudnya dengan tingkatan kerja yang kita udah pernah ngobrolin mungkin di luar gitu kan. Dan gak banyak IT programmer yang punya sifat yang kayak gitu loh. Iya. Nah, bukan sifat sih, skill yang kayak gitu. Iya. Nah, tim kerja di Indocyber sendiri itu menurut Mbak seperti apa sih? Iya sih. Emang banyak tim, emang banyak modelan tim member gitu ya. Iya. Ya sebenarnya sih gimana cara kita nyikapin macam-macam jenis programmer atau team member gitu. Kadang ada juga yang dia itu memang benar-benar ngoding banget gitu, tapi analisanya kurang. Tapi ada juga yang tim yang bisa ngoding, mungkin skill ngodingnya kurang, tapi dia komunikasinya bagus, dia bisa nganalisa. Nah, itu tuh nanti biasanya di mappingin lagi kalau memang dia itu punya kemampuan yang lebih, atau misalnya dia tuh nggak cuma ngoding aja nih, ternyata gue bisa kok komunikasi sama klien. Nanti kita coba challenge kayak gitu-gitu. Kamu mungkin bisa jadi business analis atau sistem analis dan kayak gitu-gitu. Dan itu nggak setiap orang emang punya skill itu kan. Bisa switch ini juga ya. Pasti. Jadi di sini tuh pasti nggak boleh gitu kalau punya potensi skill satu, lo nggak boleh di situ terus, lo harus move dan nggak boleh nyaman di situ. Harus coba yang lain. Terus ya. Betul, harus coba yang lain. Nah, gue penasaran sih Mbak. Programmer itu butuh skill presentasi nggak sih? Harusnya perlu, karena sebenarnya bukan presentasi ya, yang penting komunikasinya sih. Karena walaupun dia itu enggak berbicara langsung ke klien, tapi kan mereka harus tetap komunikasi di tim internal kan. Walaupun sesama programmer tuh mereka diskusi atau komunikasi itu emang harus jelas gitu. Kalau misalnya punya kemampuan itu kadang jadi jadi kendala juga gitu di satu tim. Kalau komunikasinya nggak bagus gitu sih. Kadang kerjanya bagus, cuma dia nggak bisa nyampeinnya, jadi padahal biasa sebenarnya aja ya. dia punya sesuatu nih di kepalanya, punya ide atau sesuatu yang bisa dikembangin, tapi karena dia nggak bisa nyampein, timnya jadi nggak tahu ya kayak gitu. Nah, mungkin sebenarnya peran project manager mungkin ya, itu juga bisa jadi jembatanin itu. Misalnya ada orang yang komunikasinya kurang, tapi
kita juga bisa mancing gitu. Sebenarnya dia tuh punya sesuatu nih di dalam kepalanya, dia bisa jadi translatein dan dia yang nge-share ke tim lain, oh gini loh gitu. Wah, gede juga peranan PM dan Lumayan. atasannya lagi ya. Lumayan. Karena bukan project doang, personalnya juga dia ada tanggung personal jawabnya banget, juga ya. betul. Nah, konflik apa aja yang sering ditemuin, Mbak? Konflik project sebenarnya bukan konflik personal ya. Iya. Apa tuh yang sering ditemuin? Project itu ya itu sih sebenarnya lebih ke yang pasti project itu nggak ada project yang sempurna ya. Yeah. Pasti ada aja yang bikin satu project itu mungkin bisa dibilang nggak berjalan lancar. Misalnya kayak ya itu pasti komunikasi antar timnya, misalnya ada aja yang nggak kompak atau satu sama lain ada yang komunikasi yang nggak jalan bener gitu. Nah terus atau timelinenya yang terlalu ketat, tapi ternyata dengan timeline yang ketat itu skill tim yang ada di dalamnya ternyata masih kurang nih, kita butuh tim yang skillnya lebih untuk bisa ngejar timeline kayak gitu-gitu sih. Kadang ada timeline ajaib juga ya. Iya, timeline ajaib, dan kliennya juga kadang kan nggak semua klien ada yang baik pengertian. Mungkin ada juga klien yang dia keras harus ini, terus kadang juga nggak mau kita susah diskusi. Nah itu sih kadang gimana cara kita nge-handle supaya timnya tetap kerja oke tapi nyaman dan kliennya tuh kebutuhannya juga tercukupi gitu. Tapi tipe-tipe klien sekarang masih banyak yang kayak pengen jadi Prambanan gitu enggak sih, Mbak? Semalam jadi gitu. Sebenarnya ada aja, cuman gimana cara kita komunikasiinnya sih. Kayak misalnya dia mau nih project A, misalnya skopnya gede, terus dia maunya selesai dalam sebulan atau 2 bulan ya, padahal kita pikir itu tuh nggak mungkin. Nah itu sebenarnya tetap bisa dikomunikasiin. Sebenarnya di dalam 2 bulan itu yang bapak atau ibu klien butuhin itu sebenarnya mau di launch duluan yang mana sih? Kita coba prioritasin gitu. Kita emang nggak bisa Bu semua skop ini dijalan di dalam 2 bulan ini, tapi tolong pasti di semua skop ini ada dong yang paling prioritas gitu. Nah yang prioritas dulu yuk kita go live-in nih, kalau 2 bulan mungkin kita bisa go live-in gitu. Nanti sisanya coba kita setelah itu baru kita kerjain. Jadi timeline yang bisa lebih gitu kita tawarin. Kita nggak bisa di 2 bulan, tapi at least yang lo prioritasin bisa jalan di 2 bulan gitu. Oh, jadi nyari titik komunikasinya ya. Bener. Compromise ya. Iya pasti itu bisa sih. Klien itu sekeras-kerasnya klien, misalnya sekaku-kakunya klien, kalau misalnya diskusi atau komunikasinya baik pasti bisa sih. Nah kalau untuk hubungan antar tim nih, hubungan antar tim dengan member tim, dengan ya PM ada level-levelannya. Gimana sih cara bondingnya? Cara bondingnya, jangan kaku, bener-bener. Misalnya gue PM, lo developer, lo harus menuruti apa kata gue, ya jangan gitu lah. Ya tetap sesama manusia ya, pasti ya udah kayak orang nongkrong aja gitu. Sebenarnya kita cuma kerja bareng, kita tuh di sini perannya sama, satu tim. Cuman emang kebetulan aja role kita beda nih gitu. Dan kebetulan misalnya kerjaan gue tuh emang manage kalian dan klien. Terus misalnya kalau developer ya emang peran lo itu ngoding. Misalnya kalau tester emang peran lo tuh sebenarnya ngetes nih apa yang lo dikerjain programmer. Yang nggak boleh ada boundaries gitu, maksudnya ya kita tetap berteman di luar dari segala peran yang harus kita lakuin di tim gitu. Tetap sosial, tetap jalan nongkrong bareng gitu, maksudnya bercanda ya bercanda, cuman ya itu sih, maksudnya jangan kaku-kaku banget di dalam. Ya semua orang benci sama bosi ya. Betul, dan nggak boleh bosi. Itu tuh sebenarnya satu tim ya. Kita tuh sepantar ya, cuman yang ngebedain itu role kita doang aja. Lebih ke partner ya, bukan bosi yang kayak gimana gitu ya. Benar. Iya benar, partner sih yang lebih cocok sih untuk gambarin itu. Nah untuk leadership sendiri nih Mbak, kan di dunia yang paradigmanya diisi sama laki-laki. Oke. Ya dunia IT itu kita tahu lah dengan paradigma masyarakat itu pasti cowok nih. Iya benar. Yang
kerja yang dengan testosteron gitu. Nah, benar. sebagai lu leader di sini sebagai SME gitu, mengelola tim tapi dari sudut pandang lu sebagai cewek nih, gimana nih, Mbak? Bisa gue bilang ya, kalau pengalaman gue kayaknya gue punya privilege karena gue cewek. Jadi mungkin cowok kalau mau marah sama gue kayak agak segan ya. Kayak, cewek gitu, enggak sih. Mungkin cewek itu juga selain bisa pakai logika, dia punya perasaan kali ya. Jadi tuh apa-apa tuh dibawa perasaan juga sih. Oke. Kadang kalau misalnya nih timnya lagi capek atau misalnya pulang malam atau apa, jadi kayak punya udah yuk apa kita lanjutin besok aja atau enggak ya gitu sih, ada privilege juga sih jadi cewek. Kalau ngomong mungkin jadi kayak mereka lebih ada belas kasih buat tim ya. Wah, seru juga. privilege. Iya. Ya, dengan gue lihat di sini juga ada rame lah dari tipe developer sampai ke atas gitu, yang didominasi sama laki-laki gitu. Bener. Dan gue lihat lu juga leader yang bukan apa ya, kalau di gue ya dan di tim kita juga leader yang cukup dipandang juga di sini. Nah, makanya dengan yang tidak biasa cewek gitu. Dan jadi SME lah, jadi mengatur beberapa project gitu. Iya. Seru ya? Seru sih, makanya sebenarnya agak aneh juga ya. Kenapa gue ya gitu. Terus kayak iya juga sih, emang bener cewek sih. Ya mungkin di luar dari gendernya misalnya cewek apa cowok ya, mungkin karena itu juga sih pengalamannya. Karena gue dulu juga ngoding mungkin. Maksudnya selain lo harus tahu cara memanage orang atau ngelit, tapi lo tahu gitu, pernah ngoding juga. Jadi ngerasain. Ya gue dulu tuh pernah kayak lo juga kok ngoding dari bawah gitu. Bukan jadi kayak ucuk-ucuk mimpin ya. Jadi tahu kayak misalnya ada programmer yang mungkin ada kendala atau apa, kayak gue ngerasain iya sih gue dulu juga kayak gitu. Makanya gue jadi kayak ngerti gitu apa yang mesti gue perbuat untuk tim-tim. Itu sih. Lu mudian gak sih, Mbak? Mudi lah. Mana itu ada kan cewek yang mau mudi. Ya itu jadi pertanyaan banget di mudian ya. Bener, itu sih selain privilege tadi cewek mungkin dipandangnya bisa berbelas kasih atau apa, ya itu sih mungkin kalau leadernya cewek itu kan pasti ya ada tempo dalam sebulan sekali itu ada mudinya ya. Oh iya. Nah itu tuh itu yang paling susah di saat lo harus mengendalikan diri lo. Tiba-tiba ada kendala dari luar gitu, mesti ngehandle apa. Oke, harus profesional. Oke, harus dilihat lagi. Relax gitu, nolin lagi. Kita konsen lagi ke masalah yang ada di project gitu. Tapi sebenarnya anak-anak yang lain juga kadang ngerti kan. Kalau misalnya gue, sorry ya kalau gue lagi galak, lo tau lah ya itu kenapa jangan diambil aja. Makanya gue bebas aja udah galak-galakin orang. Makanya tim sebenarnya lebih ke nggak tahu sih, jadi nyaru antara ini galak beneran apa galak lagi mudi. Jadi dipilah-pilah gitu ya, diintip-intip gitu ya. Wah, tuh siapa tuh yang mau jadi anggotanya Mbak Tabita? Hal yang terbaik yang pernah lu jalanin sebagai IT programmer lah, Mbak. Apa itu? Mungkin saat mimpin atau saat ngerjain project mungkin. Hal terbaik adalah ketika project selesai dan itu tepat waktu. Waduh. Itu pasti kita cheers sih. Pasti bikin story, wrap, it's a wrap gitu. Dan itu bangganya benar-benar sampai, karena yang bikin bangga itu bukan sekedar ketika projectnya selesai ya, tapi anak-anak yang lain tuh juga puas dan kayak wah nih project nih gue yang nyelesain gitu. Terus kayak mereka berasa iya nih project yang selesai yang gue kerjain nih gue involve loh di dalam ini, terus gue ikut nyelesain gitu. Jadi sebenarnya apa ya, tim itu jadi nggak ngerasa gue itu cuman kerja capeknya doang, tapi tuh gue di-appreciate gitu loh. Ternyata gila gue bisa ngebawa project ini sama-sama selesai gitu dengan misalnya tepat waktu. Itu wah gila plus banget sih.
goalsnya jadi ke checklist satu-satu ya. Iya, Projectnya kelar, yang antar sosialnya juga ini ya keisi ya. Dan gitu. mereka jadi nggak sabar lagi, ayo project apa lagi nih yang mau gue kerjain, kayak gitu sih. Nah, kalau kiat lu untuk nambahin apa ya, ngasih semangat buat tim? Buat ngasih semangat lebih ke ngasih contoh sih. Cicilan gitu. Bener-bener cicilan lo jangan lupa. Enggak. Jadi sebenarnya emang pasti ada bosen, ya kadang memang semangat. Cuman itu kembali lagi sih, kalau gue sih lebih ke ngasih contoh aja. Maksudnya gue juga tetap semangat loh ini walaupun kita ada kendala. Lebih ke ngasih contoh sih, karena itu bakal nge-track ke tim-tim yang lain. Kalau misalnya leadernya udah nyerah duluan, ya anak-anak lain pasti nyerah dong, ya kan? Nah itu sih maksudnya kadang kita lagi berada di satu project yang menyebalkan atau misalnya bikin bete gitu, bikin capek, ya yuk guys bisa yuk gitu. Kita kayak gini nggak terus-terusan kok, paling ini seminggu atau 2 minggu ini lagi hot banget nih gitu. Dan anak-anak itu tuh jadi mau apa ya, jadi willing tuh ngerjain bener-bener itu, jadi emang dari diri dia gitu, bukan paksaan. Nah tapi ya setelah itu, ketika semua itu selesai dan berhasil, ya mereka harus di-appreciate. Dan ketika di-appreciate, ya udah mereka nggak akan inget-inget tuh waktu masa-masa lagi apa namanya, lagi pulang malam, hektik-hektiknya, lagi hektik-hektiknya. Nah itu malah jadi cerita lucu gitu, dan jadi nggak akan jadi kapok. Jadi gitu. Sebagai leader lah ya, sebagai leader lu lebih ke nyontohin ya. Iya pasti. Karena biar apa? Satu rasa satu ini ya kali ya. Ya gitu deh. Ya, apa sih bahasanya? Ya pokoknya harus karena apa ya, nggak mungkin kan. Ya itu sih bedanya, kalau misalnya ngebosi kan lo tinggal nyuruh aja, lo selesaiin ya ini sampai malam ini, gue nggak mau tahu gitu. Sedangkan iya lo nyuruh tapi lo nya nggak nyontohin ya kayak gimana gitu maksudnya. Jadi kita harus nyontohin sih sebenarnya, yuk cuma sampai tanggal segini nih hotnya gitu. Jadi, pasti mereka kadang ngerti juga sih dan pasti mau gitu. Kalau hasil bakalan berbeda nggak sih Mbak? Kalau yang lu lihat ya, misalnya yang kayak ada tuh yang nyuruh-nyuruh doang marah-marah dengan yang lu eling ke tim lu, pasti. Lu benar-benar in charge di tim lu gitu. Pasti. Kalau itu hasilnya apa sih namanya, instan sih. Jadi kalau ketika lo nyuruh-nyuruh doang gitu, ya pasti selain mungkin lo nggak direspek, jatuhnya timnya jadi kapok. Iya kan? Maksudnya untuk masuk ke project lain tuh jadi aduh project lagi gitu. Malah worry dengan orang yang sama ya. Iya, nah cuman kan kalau kita habis selesai satu project berhasil kan pasti, yuk kita project apa lagi nih Mbak? Pasti jadinya nantangin gitu. Nantangin. Project apa lagi nih? Ini ada. Yaudah gitu. Pasti mereka langsung semangat. Ikhlas. Dengan ikhlas nunggu project baru gitu. Iya, cara membuat tim kerja ikhlas tuh lumayan agak sulit. Tapi makanya kalau guys jangan hitung-hitungan, kita tuh harus ngasih lebih gitu. Nggak tertulis sih sebenarnya caranya di buku manapun untuk bikin tim ikhlas itu sih. Iya benar. Dan mungkin kalau cewek lebih enak ngomongnya guys semangat ya. Ini kalau cewek, kalau cowok kayak guys semangat ya, kayak males. Jadi privilege aja. Jadi geli. Lebih ke ibuan ya. Waduh. Iya kok jadi kayak ibuan. Padahal sebenarnya konsepnya gue gak mau ke ibuan loh. Gue lebih jutek. Asik. Target sama ini ekspektasi beda ya. Beda. Nah, untuk tim member lu sendiri, lu punya target buat ngembangin keterampilan lah, skill-skill mereka nggak, Mbak? Target sih sebenarnya ya selain itu KPI gue juga ya. Iya balik lagi ya KPI. Iya, pasti sih sebenarnya ya itu, gue nggak mau satu tim itu misalnya programmer dia bisa Java. Jangan oke, lo bagus kalau lo menjadi spesialis Java gitu, itu sebenarnya di sisi lain itu bagus, tapi alangkah baiknya lo juga bisa ngembangin skill lo itu untuk ke bahasa lain gitu. Karena yang pasti selain
kebutuhan dari project kita juga ya kan nggak mungkin Java melulu gitu project yang didapat, kadang harus bahasa lain gitu. Dan ya itu harus di challenge sih, minimal lo bisa 2 bahasa pemrograman lah gitu. Dan tapi itu kadang dilihat juga kalau misalnya tim itu lo udah bisa Java, tapi lo sebenarnya lebih tertarik mau belajar apa gitu. Kadang gue tanya, dan gue nggak maksa lo Java habis itu lo belajar .NET ya, enggak. Kayak lo tertarik gak sama mobile gitu? Gue nggak tertarik sih mau kalau mobile, tapi gue lebih ke front end yang web gitu. Oh gitu, lo mau belajar React misalnya? Iya mau mbak. Nah ntar gue bakal yaudah coba lo baca dulu aja, lo coba searching, lo coba browsing dulu di internet. Nanti gue tanya lo sampai mana. Ya nanti kalau misalnya ada kesempatan project, yaudah yuk masuk, jangan Java lagi, lo coba web yang web app kayak gitu-gitu. Oh, lu lebih tetap nanya ke orangnya, personalnya, passionnya kayak gimana? Pastilah. Gitu ya. Kan kalau misalnya lo aja udah di challenge kan pasti dia udah berat ya. Kalau misalnya udah challenge dia berat tapi dia nggak sesuai sama minat dia, kan lebih berat 2 kali lipat dong. Mendingan 1 kali lipat aja. Gitu sih. Dan sama kayak misalnya ada tim QA. Tim QA itu kan biasanya cuman testing gitu, bikin skenario tes. Nah cuman kadang kok dia ternyata punya kemampuan lebih nih ngembangin analisanya dia. Terus kadang yuk coba yuk lo bikin FSD atau dokumentasi yang biasa dibikin sama BA gitu. Coba aja niru sama tim BLN, dibaca-baca dulu FSD-nya, bikin flowchart kayak gitu-gitu. Terus lama-lama dia bisa move, terus lama-lama dia bisa punya kesempatan ngomong langsung. Misalnya di online meeting tuh dia open mic, terus dia nyampein sesuatu. Itu belajar juga sih, terus lama-lama dia biasa ngomong sama klien. Akhirnya dia bisa jadi BA gitu. Komunikasinya makin lama makin lancar ya. Nah, kalau di tim pasti lu rame-ramean briefing, meeting, itu pasti ada feedback. Karena ya sama kita tahu ya, di luar jangkauan mata kita, mereka pasti punya asupan-asupan inovasi baru nih mbak. Nah, feedback yang lu kasih nih ketika ada saran-saran atau inovasi untuk menyelesaikan project nih. Ya itu sih sebenarnya sebagai leader tuh nggak akan jadi siapa-siapa tanpa timnya sendiri. Leader tuh nggak akan jadi siapa-siapa kalau timnya itu nggak support si leader itu gitu. Makanya untuk jadi PM kan lo nggak akan pernah tahu sedetail apa misalnya pekerjaan QA itu sebenarnya detailnya apa. Kalau misalnya lo justru nggak diasupin sesuatu dari tim lo sendiri, itu tuh justru nggak bisa. Makanya dari tim-tim itulah gitu kita bisa tahu ngehandle ini tuh kayak gini tuh seperti ini gitu. Makanya kalau misalnya mereka punya feedback pasti kita terima sih. Cuman pasti harus di cross check juga masukan ini oke nggak sih buat diimplementasiin di project ini. Tetap riset ya. Pasti. Jadi saling belajar tiap hari. Pasti. So bijak aja gitu. Nah, kalau untuk lu sendiri gaya leadership lu pasti belajar tiap hari juga kan? Banget. Mungkin baca sesuatu. Nah, dari lu nya sendiri cara lu nge-upscale skill sendiri itu gimana? Sebenarnya kalau lebih ke manage gitu mungkin skill tekniknya mungkin udah nggak terlalu ngulik ya. Mungkin itu ada bagiannya sendiri, mungkin Pak Martin yang lebih Waduh. ya kan, yang lebih tahu gitu cara nge-explore teknologi yang paling terupdate gitu. Nah cuman kalau lebih ke ya itu sih, nggak ada cara lain selain lo ngedengerin tim lo sendiri. Keep in touch ya sama tim. Sebenarnya lebih ke ya itu beda tim ya beda rasa gitu kan. Jadi lo harus tetap caranya adalah lo harus cepat beradaptasi. Iya. Jangan kaku-kaku amat sama tim ya. Jangan kaku-kaku banget. Bahkan misalnya ya timnya itu aja, tapi beda project ya lo tetap harus adaptasi karena bukan tim lo yang berubah, klien lo yang berubah. Lo juga mesti gimana ya caranya bisa nyimbangin antara tim sama klien. Nggak kepake dong kata-kata orang tua. Zaman saya sih dulu begini. Nggak bisa tante.
Ya mungkin ada beberapa orang yang susah untuk berubah kali Iya, untuk menerima sesuatu itu. betul itu sih yang bikin susah. Makanya sebenarnya ya harus berusaha. Ya kadang ini gue nggak nyaman tapi ya harus ya goalnya kan project selesai gitu. Gimana caranya supaya klien happy, tim juga aman gitu. Everybody happy. Iya. Kalau menurut lu contoh pemimpin leader itu yang bukan yang bagus sih bahasanya, yang efektif apa aja tuh, Mbak? Leader ya itu, gue sih tetap sih ngedengerin tim. Ya. Jadi lo tuh harus mau mendengarkan gitu. Setinggi apapun skill lo, setinggi apapun, sebanyak apapun latar belakang lo tuh, kalau lo nggak mau dengerin, lo nggak akan bisa beradaptasi gitu di setiap aspek apapun gitu. Itu sih paling efektif. Sama ya itu mau dengerin masukan sama ya itulah pokoknya semuanya tuh harus dikompil. Jadi dari setiap masukan, dari setiap kondisi tuh harus dikompil. Justru kita yang ya karena kondisinya kayak gitu kita kan jadi ngeluarin satu keputusan atau apa jadinya sesuai kan gitu sih. Nah last question nih Mbak, untuk para developer nih kan kebanyakan mereka keluar dari instansi sekolahnya mereka, kerja lebih individual, mungkin nggak banyak pelajaran tentang manage team, leadership, gitu, komunikasi apalagi gitu. Nah, saran-saran lu untuk para developer yang masih jalan atau yang mau jadi programmer nih, fresh graduate atau emang yang baru pengalaman yang masih baru atau yang belum pernah jadi leader gitu, apa tuh? Oke, sebenarnya semua orang itu punya kesempatan untuk jadi lebih tinggi ya, maksudnya. Nah, cuman kuncinya kalau memang fresh graduate kan mungkin bisa dibilang gelas kita masih kosong nih. Kalian tuh harus tetap mau diisi dan yang ngisi tuh jangan pilih-pilih gitu. Apapun yang mau diisiin untuk ke gelas lo tuh udah silahkan masuk. Jadi kayak misalnya lo mau diajarin satu bahasa pemrograman, oke lo belajar. Tapi ketika ada kesempatan lain, walaupun itu nggak bikin lo nyaman, lo tetap harus lo terima aja, lo pelajarin aja. Mungkin ini nggak jangka pendek, ini bakal berguna langsung, tapi pasti nanti di suatu saat nanti ilmu itu tuh pasti bakal berguna gitu. Maksudnya jangan pilih-pilih ilmu gitu, semuanya pelajarin aja. Ya, soalnya dari beberapa teman ngobrol tentang IT programmer itu kan ada yang kerja sendiri, ada yang tim gitu. Cuma nggak banyak yang cerita tentang manage tim. Kerja bareng tim sih banyak gitu. Nah, kalau untuk sebagai IT programmer, gue udah bilang las ya tadi ya. Cuma ada penasaran nih gue. Menunjang banget nggak untuk skill untuk jenjang karir kita dan skill kita itu ketika kita fresh graduate masuk ke bootcamp? Banget lah. Bootcamp itu kan yang diajarin sebenarnya banyak kan, nggak cuman kadang ya karena di situ kan satu batch pun beramai-ramai kan. Kadang lo bisa bersosialisasi di situ, lo bisa tukar pikiran di situ. Dan trainernya pun pasti gue yakin lo nggak cuman buat nanya-nanya soal pelajaran ngoding gitu, kayak gitu sih. Dan pasti setelah dari situ kan kita bakal punya kesempatan untuk masuk ke project tuh. Nah itu sih sebenarnya kesempatan banget. Peluang emas ya. Iya, masuk project walaupun lo belum jadi tim inti, at least lo bisa ngerasain gimana sih punya experience gitu di dalam satu project bareng ini ya, bareng misalnya bisa dibilang senior yang udah duluan gitu ngerjain project. Jadi dapat habit kerjanya juga, dapat pengetahuannya juga. Bener, lo bisa ngerasain gini tuh kalau ngomong sama klien tuh, gini tuh cara komunikasi sama tim yang lain tuh kayak gitu. Silabus kerja ya, bukan silabus kuliah lagi ya. Bener. Jadi lo bisa langsung ini tuh yang bisa gue implementasi dari ilmu-ilmu gue waktu kuliah, waktu lagi belajar di bootcamp kayak gitu sih. Wah, nggak berasa ya, udah di pertanyaan terakhir nih sama Mbak Tabita. Seru ya, dan banyak juga yang Mbak Tabita ngasih insight ya untuk para Glips.
Oke, Glips, banyak banget nih dari Mbak Tabita sesuatu yang bisa kita pakai buat kerja sehari-hari sebagai developer, sebagai fresh grade, dan sebagai leader lah untuk kinerja kita ke depannya. Jangan lupa di-subscribe ya channel ini. Kalau kalian ingin lihat harian kita, bisa follow di Instagram di indocyber.id. Dan jangan lupa cek website kita karena di situ ada karir, ada pendaftaran untuk bootcamp, dan ada produk kita juga. Oke? Terima kasih dan see ya, Glips.